Selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom ya bagi kita semua. Materi hari ini adalah penjelasan singkat tentang manajemen dan tidak perlu ditulis di catatan sebab sudah diberikan Ibu 2 kali pertemuan yang lalu. Nah, manajemen bahasa biasanya ya, bahasa awam, manajemen itu adalah mengatur. Ya, mengatur. Nah, kemudian di sini definisi atau pengertian manajemen ya ada dilihat dari 3 sisi. Yang pertama seni. Ya, catatan udah ada ya. Seni itu apa? Seni memerintah orang lain atau seni menyuruh orang lain melakukan pekerjaan. Nah, itu definisi manajemen menurut seni. Kemudian yang kedua itu ilmu pengetahuan. Ya. Definisi manajemen menurut ilmu pengetahuan itu adalah ilmu memanage, ilmu mengatur. Mengatur manusia atau orang-orang di dalam organisasi untuk bekerja dengan tujuan mencapai satu hasil yang baik atau mencapai tujuan ya, dengan harapan mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, manajemen itu adalah proses. Proses apa? Nah, di sini ada yang namanya POAC. Proses POAC. P itu adalah planning ya. Kemudian O itu adalah organizing. Kemudian adalah A, actuating. Kemudian yang terakhir adalah C, itu controlling. Kalau planning itu adalah perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu, kita pasti berpikir, apa yang harus saya siapkan? Nah, itu adalah planning, itu adalah perencanaan. Sedetailnya ya, kalau perusahaan atau pabrikan untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian organizing, organisasi, yaitu bagaimana membagi planning ini, perencanaan ini, sehingga setiap orang boleh mengerjakan ya di organisasi ini atau sekaligus boleh bertanggung jawab untuk yang dia kerjakan. Ya, itu organisasi. Jadi di sana ada pendelegasian tugas dan wewenang. Jadi ada tugas, ada juga wewenang dan sekaligus apa? Tanggung jawab. Nah, kemudian yang A atau actuating yaitu melaksanakan, mengerjakan semua yang sudah ada di planning, yang sudah digariskan di organizing. Jadi dilanjutkan dengan actuating yaitu mengerjakan, melaksanakan. Ketika 3 tahapan ini dilalui, muncullah tahapan terakhir yaitu C, controlling, pengawasan. Jadi semua pekerjaan atau tugas, kewajiban itu ada yang mengawasi. Ya, ada yang mengawasi. Itulah namanya POAC atau POA. Nah, kemudian di sini manajemen itu ada jenjangnya atau namanya tingkatan-tingkatan manajemen. Yang pertama, puncak, top. Ini adalah tingkatan atas dari manajemen, yaitu yang mengambil kebijakan atau yang mengambil keputusan. Kemudian ini adalah diisi oleh para manajer ya. Nah, kemudian yang B, menengah atau middle. Nah, ini yang melaksanakan.
melaksanakan kebijakan yang sudah digariskan, melaksanakan semua wewenang dan tugas yang sudah diperintahkan oleh top manajemen. Itu middle management. Kemudian, pelaksana, supervising. Ini yang mengerjakan bagian-bagian yang didelegasikan dari middle management, ya, yang didelegasikan. Jadi dikerjakan untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan, ya. Jenjang manajemen itu terdiri dari 3, top management, middle management, dan yang terakhir supervising management. Kemudian manajemen ini ya pasti ada pelopornya. Yang mempelopori ilmu manajemen adalah seorang bapak yang bernama Henry Fayol. Ya, kalau akuntansi Luca Paciolo. Ya, bapak akuntansi. Bapak ekonomi Adam Smith. Bapak manajemen Henry Fayol. Nah, menurut Henry Fayol, manajemen itu tercakup ya, terangkum di dalam 14 prinsip. Jadi 14 prinsip ini adalah cakupan-cakupan dari manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Anak-anak semua tahu kenapa di kelas ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Itulah namanya pembagian kerja di kelas. Jadi ada tugas masing-masing. Ya. Kemudian ada otoritas dan wewenang. Nah, wewenang mereka pejabat negara ya, itu apa? Itu sama dengan di perusahaan. Wewenangnya apa? Artinya kekuasaannya apa? Ya. Lalu pasti kalau kekuasaan itu menyangkut tentang apa? Yang ketiga, disiplin. Nah, disiplin ini anak-anak ini sangat penting. Sangat penting. Mengapa? Kembali kita kepada pembagian kerja, prinsipnya kan begini. The right man on the right place. Orang yang tepat pada bidang pekerjaan yang tepat. Dan yang tepat di sini yang paling penting adalah disiplin. Disiplin ini waktu, kemudian apa? Etos kerja. Waktu. Tepat waktu itu adalah apa? Itu adalah karakter baik. Ya, perusahaan dia enggak menggaji orang yang super pintar. Dia menggaji orang yang bisa menghargai waktu. Itu disiplin. Kemudian yang keempat, kesatuan perintah. Nah, ini begini. Kesatuan perintah ini dengan kesatuan arah hampir sama. The right man on the right place. Ya, itu adalah bagian yang paling penting dari manajemen. Kemudian, perintah itu harus jelas. Arahnya itu harus nampak di organisasi. Di dalam satu perusahaan, ya, kalau semua orang bisa memberi perintah, semua orang bisa, istilahnya ya, bahasa gaulnya, semua boleh ngomong, maka perusahaan itu akan sangat rusuh. Perusahaan adalah harus dilihat kapasitas dan wewenang siapa saja yang boleh berbicara atau yang memberi arahan. Supaya tidak ada simpang siur, tidak ada. Nah, ini ngomong A, satu lagi ngomong B. Bawahan mengerjakan apa? Tidak A, tidak B. Jadi mereka mengerjakan C. Sehingga tidak tercapai ya tujuan perusahaan. Itu jelas manajemen yang salah. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama di atas ya kepentingan pribadi.
Pada dasarnya manusia itu semua egois. Jika ada yang mengatakan saya tidak egois, itu adalah apa? Ilmu manajemen sesat. Ya, pasti egois. Lalu bagaimana kita meminimalkan egoisme kita untuk mencapai tujuan sama-sama? Perusahaan itu adalah tujuan sama-sama, bukan tujuan pribadi atau tujuan personal. Jadi harus diperhatikan dengan jelas. Tidak ada yang namanya, ini ya, kalau manajemen yang benar-benar manajemen, tidak ada yang namanya apa? Kepemilikan keluarga atau family group. Family group tidak akan pernah menjadi perusahaan yang besar, sebab itu menyimpang dari manajemen yang sesungguhnya. Jika satu perusahaan satu hari nanti ketika besar dia akan go public. Ya, dia akan TBK. Orang, masyarakat yang membeli saham akan melihat ada enggak di sana etos kerja yang persaudaraan, famili dengan famili segala macam. Dan biasanya itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Masyarakat akan menilai perusahaan ini pasti ada yang namanya nepotisme. Dan di dalam manajemen jelas itu tidak ada. Ya, manajemen yang sesungguhnya. Kemudian pemberian upah. Semua yang bekerja ya, anak-anak ya, pasti mengharapkan upah. Apakah sistem upah ya perusahaan itu mencukupi kebutuhan dari karyawan? Yang pertama kebutuhan hidup. Kemudian apa? Menjamin kesejahteraan dari karyawan. Ini manajemen yang harus diterapkan oleh perusahaan dengan sebenar-benarnya. Pemberian upah. Kemudian pemusatan, yaitu apa? Titik poin pemusatan. Pusatnya apa? Titik poinnya apa? Kalau ya, misalnya kita mau ekspansi, titik poinnya itu di mana harus jelas. Sehingga tidak kacau. Kemudian jenjang jabatan. Jabatan ini harus jelas karena jabatan menyangkut tentang apa? Tanggung jawab. Jabatan itu bukan gagah-gagahan, tapi jabatan itu adalah tanggung jawab. Sekali lagi Ibu katakan, jabatan itu adalah tanggung jawab, jabatan itu adalah apa? Penunjukkan karakter. Lalu tata tertib. Perusahaan pasti ada aturannya kan? Kayak kelas semua ada aturannya. Jadi itu dipatuhi. Kalau dibuat untuk dilanggar, untuk apa? Ya, kemudian kesamaan. Nah, di sini tidak boleh ada yang karyawan pilihan, lalu kemudian ada karyawan emas, lalu kemudian ada karyawan abal-abal, tidak ada ya. Ini harus semua sama. Jadi top management harus memperlakukan semua karyawannya itu dengan satu suara dan satu tindakan. Kestabilan staf. Nah, dengan adanya kesamaan, mentalitas daripada staf atau pekerja, mereka tidak akan saling iri hati dan sikut menyikut. Dan ini kalau ada di perusahaannya iri hati, sikut menyikut, maka perusahaan itu tidak sehat. Ya. Kemudian inisiatif, semua orang pastilah punya yang namanya apa? Pemikiran, ide, kreativitas, dan itu harus dibangun, dipupuk oleh top management dan middle management.
Sehingga supervisor management ya, mereka akan mengerjakannya dengan baik. Dan yang terakhir, semangat korps. Nah, perusahaan itu semua karyawannya itu harus bersemangat kerja. Bagaimana itu? Manajemen yang sehat, semua akan bekerja dengan baik, dengan satu suara, dengan satu perintah, dan dengan satu arahan. Ya, anak-anak ya. Jadi, planning, organizing, actuating, and controlling itu adalah dasar-dasar dari manajemen. Adalah landasan dari 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Nah, anak-anak, itu dipelajari baik-baik ya. Hari ini cukup sampai di sini, dan ingat, kita tinggal beberapa saat lagi mau ujian akhir. Jangan menjengkal diri sendiri dengan telat-telat, sebab itu diabsen semua secara online. Jangan juga tanpa alasan jelas tidak mengikuti pembelajaran daring. Apabila nanti DPUS tidak ada namamu, jangan tanya mami kenapa ya. Sebab data semua ada. Oke anak-anak ya. Tetap jaga diri baik-baik dan belajar baik-baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin ya anak-anak ya.